Bab 023. Mungkin bawaan ibu hamil, kata Dava. Dia sangat malas berdebat tentang itu di sini. Itu akan memakan waktu yang lama. Lagi pula dia tahu bahwa ibunya sedang berbohong. Masa hamil maunya menyakiti orang, kata Mami. Ya sudah, kita lihat saja CCTV di rumah. Benar atau tidak dia seperti itu, kata Dava. Dia bertindak seperti itu di dalam kamar. Mana bisa kamu melihatnya, kata Mami. Oh ya sudah, nanti aku akan menasehatinya, kata Dava. Dia memilih mengalah saja daripada terus mendengar Mami semakin menjelek-jelekkan istrinya. Aku harus menemui Dika dalam waktu dekat. Aku ingin memastikan kebenaran soal kematian Yulia. 4 tahun yang lalu, di kampus. Dika, Dava dan Yulia kuliah satu kampus. Dika dan Dava sedang skripsian dan Yulia masih semester 4. Kak Dika, nanti malam kan malam minggu. Kita mau jalan kemana? Yulia bergelayut manja di lengan Dika. Kamu maunya kemana sayang? Dika mengusap rambut Yulia. Memem kemana ya? Kalau ke taman hiburan saja bagaimana? Yulia memberi usul. Apa? Kamu bercanda kan? Mana mungkin Dava menyetujuinya, kata Dika. Setuju kok, aku sudah izin pada Kak Dava tadi pagi. Katanya boleh, kata Yulia. Kamu sudah bilang padanya tapi kenapa masih bertanya padaku mau kemana nanti malam? Dika mencubit hidung Yulia. Hahaha, iya aku lupa. Tapi akan ada pengawal yang mengawal kita Kak. Tidak apa-apa kan Kak, kata Yulia. Ya sudah tidak apa-apa, nanti malam aku jemput ya, kata Dika. Oke Kak, aku masuk kelas dulu ya Kak. Yulia pergi dan melambaikan tangan. Malam harinya, di taman hiburan. Kak, ayo kita naik komedi putar, ajak Yulia. Tidak, aku takut pusing, kata Dika. Bagaimana kalau itu? Yulia menunjuk sebuah kinciria. Tidak, aku malas, kata Dika. Ya sudah kita pulang saja, Yulia cemberut. Bagaimana kalau kita main yang di sana itu? Aku akan mendapatkan hadiah untuk kamu, Dika menunjuk sebuah permainan lempar gelang. Oke, Yulia segera menyeretnya ke sana. Sosok Yulia yang selalu ceria dan tidak gampang marah membuat Dika sangat menyayanginya. Setengah jam kemudian. Terima kasih ya Kak, gantungan kuncinya bagus. Yulia memperlihatkan gantungan kunci dengan boneka beruang yang kecil. Kamu meledek ya karena aku tidak bisa mendapatkannya, kata Dika. Tidak Kak, apapun yang Kak Dika berikan aku sangat suka. Yulia menggandeng tangan Dika. Yulia, kamu di sini dulu ya, aku mau ke toilet sebentar, kata Dika. Yulia mengangguk dan Dika segera pergi ke toilet. Setelah dari toilet, Dika berjalan hendak kembali ke Yulia namun tiba-tiba ada yang memanggilnya. Dika, Risa datang dan menghampirinya. Risa, kamu sama siapa? Dava mana? Tanya Dika. Biasalah, Dava sedang sibuk, kamu sama siapa? Tanya Risa. Sama Yulia, kata Dika. Dika, aku ingin membicarakan sesuatu kepada kamu, kata Risa. Bicara apa? Tanya Dika. Sebenarnya aku baru putus dengan Dava. Risa menangis. Apa? Putus? Bagaimana bisa kalian putus? Bukannya selama ini kalian baik-baik saja? Dika heran. Dia memutuskanku secara sepihak. Makanya aku mencarimu kemari agar kamu bisa membujuknya agar kembali padaku. Risa menangis dan memeluk Dika. Dika semula kaget dan ingin melapaskan. Namun karena kondisi Risa seperti itu dia jadi tidak tega. Kak Dika, suara Yulia terdengar tidak jauh dari sana. Yulia? Dika kaget. Oh jadi ini yang Kak Dika bilang ke toilet. Kak Dika ternyata menemui selingkuhan Kak Dika. Dan dia adalah Kak Risa. Yulia berteriak dan menangis. Yulia? Tidak sayang. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Tadi dia menangis karena baru putus dengan Dava, kata Dika menghampiri Yulia dan berusaha menjelaskan semuanya. Apa itu benar Kak?
Yulia menatap Risa yang masih menangis. Bohong. Tadi aku meminta padanya agar mengakhiri hubungan kami, tapi dia tidak mau, dia malah memelukku. Dia mengatakan bahwa tidak bisa hidup tanpaku, kata Risa. Mata Dika membulat. Dia tidak percaya bahwa Risa akan memfitnahnya seperti itu. Tidak, kamu jangan bohong. Tadi kamu bilang sendiri bahwa kamu baru putus dengan Dava. Dika terlihat sangat tegang. Sudahlah Kak, aku sudah lihat semuanya. Kamu memang laki-laki brengsek. Aku benci kamu. Yulia berlari dan meninggalkan Dika. Dika mengejarnya namun dihalangi oleh pengawal yang diutus untuk menjaga Yulia. Dika mengakhiri ceritanya. Tampak air matanya berlinang, dan dia segera menghapusnya. Apa kau begitu mencintai adikku? Tanya Dava. Apa kau melihat aku memiliki kekasih setelah kehilangan dirinya? Bahkan dia meninggal karena salahku, kata Dika. Apa kau yakin tidak ada yang terlewat dari ceritamu? Tanya Dava. Tidak, kata Dika. Baiklah, dari ceritamu aku bisa menyimpulkan bahwa semua itu adalah jebakan, kata Dava. Aku tahu, Risa sengaja menjebakku, kata Dika. Tidak, bukan dia. Dia hanyalah perantara. Maksudku, apa alasan dia menjebakmu? Apa keuntungan untuknya? Dia tidak mencintaimu dan dia juga berpacaran denganku karena uang, kata Dava. Apa maksudmu ada orang yang menyuruhnya? Tanya Dika. Ya, sekarang waktunya kita mencari keberadaan Risa, kata Dava. Kita tidak akan pernah bisa menemukannya, kata Dika. Apa maksudmu? Tanya Dava heran. Risa sudah meninggal, kata Dika. Apa, kapan, dan kenapa aku tidak tahu? Dava terkejut. Saat kau membuatnya pergi aku berusaha mencarinya. Karena aku ingin dia menjelaskan pada Yulia kejadian sebenarnya. Namun saat aku berhasil menemukan tempat tinggalnya yaitu di Australia, aku terlambat. Karena dia sudah meninggal karena kecelakaan. Kau tidak tahu karena kau terlalu fokus pada Yulia yang saat itu terlihat depresi, kata Dika. Apa, kau yakin memang dia yang meninggal? Tanya Dava. Dika membuka laci dan mengeluarkan sebuah foto dan menyerahkannya pada Dava. Aku melihat jenazahnya di rumah sakit dan memotretnya diam-diam, kata Dika. Dava mengamati foto itu. Itu memang foto Risa. Ini koran yang aku beli di sana. Di dalam koran ini ada berita yang mengulas kecelakaannya. Dika memberikan koran itu pada Dava. Di dalam koran itu terlihat juga parahnya kerusakan mobil Risa akibat kecelakaan itu. Kita menemui jalan buntu. Risa yatim piatu. Dava menyandarkan tubuhnya ke sofa dan menghembuskan nafas panjang. Apa kau tidak ada rencana selanjutnya? Tanya Dika. Untuk sementara ini aku hanya ingin melindungi Kania dari musuh yang belum aku ketahui, kata Dava. Bagaimana caranya? Tanya Dika. Aku akan mengembalikan dirinya padamu, kata Dava. Apa rencanamu? Tanya Dika. Aku akan mengecoh musuhku. Jika aku mengembalikan Kania padamu, musuh akan berpikir bahwa Kania tidak berarti lagi untukku dan dia akan berhenti mengganggunya, kata Dava. Lalu ibumu? Tanya Dika. Dia akan semakin mendekatkanku dengan Celin. Tapi aku akan berusaha menjauhinya. Aku akan mendatangkan Dirga, kata Dava. Apa yang kau rencanakan dengan Dirga? Tanya Dika. Kau akan tahu nanti. Yang terpenting tetaplah berpura-pura menjadi musuhku dan lindungi Kania, kata Dava. Kau berpikir seolah-olah kita sudah berdamai, kata Dika menatap sinis. Ayolah, ini bukan saatnya memikirkan itu. Kita masih punya banyak waktu untuk saling menghajar, kata Dava. Kau benar, sudah lama aku ingin menghajarmu habis-habisan, kata Dika. Aku juga, kata Dava. Tiba-tiba HP Dava berdering. Halo sayang, Dava melaut speaker HP-nya. Sayang, kenapa belum pulang? Aku masih sibuk sayang, sebentar lagi aku pulang, Dava tersenyum sambil melirik ekspresi Dika yang terbelalak. Cepatlah sayang,
Aku tunggu. Iya sayang, sampai nanti. Dava mematikan panggilannya. Kau sudah membuat adikku tergila-gila padamu. Makanan apa yang kau berikan padanya? Tanya Dika. Itu disebut sihir cinta dari CEO tampan, kata Dava. Pergilah. Aku sangat muak melihatmu. Dika membuka pintunya. Aku juga bosan melihatmu. Dava berdiri dan hendak keluar namun menghentikan langkahnya. Tunggu, kata Dika. Apa? Tanya Dava. Terima kasih sudah menjaga adikku, kata Dika. Dia bukan hanya adikmu tapi juga istriku. Dava melangkah pergi meninggalkan Dika yang masih berdiri dan tersenyum lega. Setelah berbulan-bulan akhirnya dia akan bertemu lagi dengan Kania. Dava pulang. Sampai di rumah hari sudah malam karena tadi Dava mampir ke masjid di pinggir jalan untuk sholat. Dia melihat Mami dan Kania sedang duduk di meja makan. Dari mana kamu? Tanya Mami. Tadi ada kerjaan sedikit Mam, kata Dava. Kerjaan apa Dava? Suara Celin terdengar dari arah dapur. Dia datang membawa nampan berisi semangkok sop ayam. Dava kaget dengan kehadiran Celin. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Dava. Mami yang mengundangnya, kata Mami. Untuk apa Mam? Tanya Dava. Kenapa? Dulu kan kita sering makan malam bersama dengan Celin. Bukan begitu Mam, sekarang beda, aku sudah punya istri. Harusnya Mami jaga perasaan istriku, kata Dava. Sudahlah, mari duduk. Kita makan bersama, kata Mami. Dava duduk di samping Kania namun Celin juga duduk di sampingnya. Sekarang Dava berada di antara Celin dan Kania. Dava mulai menyendok nasinya namun Celin malah menyendokkan nasi ke piring Dava. Dia juga menaruh lauk pauk ke piring Dava. Dava melirik Kania. Kania memasang wajah masam. Entah itu pura-pura atau benar hanya dialah yang tahu. Celin, tante suka sekali jika kamu di sini. Selalu saja rajin membantu pekerjaan pembantu di sini, puji Mami. Tante bisa saja, Celin tersenyum. Harusnya seorang wanita apalagi sudah bersuami ikut membantu menyiapkan makan untuk suaminya bukan malah duduk manis seperti ratu saja, sindir Mami. Celin tidak bisa seperti itu Tante. Celin tidak mau menyuruh-nyuruh seenaknya seperti wanita pada umumnya, kata Celin. Kamu sangat baik Celin, Tante yakin semua mertua pasti menginginkan menantu seperti kamu, kata Mami. Ah Tante bisa saja. Celin jadi malu, kata Celin. Jika saja Dava menikahnya sama kamu, pasti Tante akan jadi mertua paling beruntung di dunia. Punya menantu baik, cantik, pintar dan tidak mengandalkan harta suami. Sayangnya Tante malah dapat menantu yang jauh di bawah rata-rata. Mami menatap Kania dengan tatapan sinis. Men cukup Mam, jangan pernah menyindir Kania lagi, kata Dava. Siapa yang menyindir, itu memang kenyataan. Istri kamu ini tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa mengandung anak kamu saja. Pasti dulu dia sering menggoda kamu sehingga dia langsung hamil, kata Mami. Kania berdiri dan duduknya. Aku sudah kenyang, silahkan nikmati makanannya Celin, aku tinggal dulu ya. Kania bergegas kembali ke kamar. Dava berdiri dan menyusulnya ke kamar. Di kamar, Kania menutup pintu dan menghembuskan nafas pelan. Dava masuk. Sayang, aku mohon jangan marah, kata Dava. Oke aku baik-baik saja, Kania mengatur nafasnya agar tidak emosi. Maafkan kata-kata Mami sayang, kata Dava. Aku tidak terima dengan kalimat terakhir itu. Mami bilang aku menggodamu. Kania menangis di pelukan Dava. Tidak, kau tidak pernah menggodaku sayang. Aku melakukannya karena memang aku ingin bukan karena rayuanmu, kata Dava berusaha menenangkan Kania. Kania sudah tampak tenang. Sayang, sebenarnya ada yang mau aku katakan dan aku rasa ini timing yang pas untuk memulai rencanaku, kata Dava. Rencana apa? Kania penasaran. Dava menceritakan semuanya. Apa? Kamu akan mengembalikanku pada Kak Dika?
Kania terkejut. Suaranya memenuhi ruang kamarnya. Untung saja kamar itu kedap suara. Tenang dulu sayang, ini hanya sementara sampai aku berhasil mengungkap pelakunya. Aku akan mengirim pengawal baru untuk menjagamu, kata Dava. Tapi aku tidak mau berpisah denganmu. Kania memeluk Dava dan menangis. Lihatkan Dika, dia sangat mencintaiku. Aku juga tidak mau berpisah denganmu sayang. Tapi ini demi keselamatanmu. Dia mengincarmu. Dava membelai rambut panjang Kania. Baiklah, tapi berjanjilah kamu akan cepat menangkap pelakunya dan jangan pernah berikan kesempatan untuk Celin mendekatimu, kata Kania di sela isak tangisnya. Aku berjanji sayang, lagi pula Dirga akan aku datangkan ke sini, kata Dava. Bagaimana selanjutnya? Tanya Kania. Kita kemasi kopermu dan kita akan cekcok di depan Mami, kata Dava. Kania mengangguk dan segera mengemasi kopernya. Setelah selesai, Kania turun duluan dengan kopernya. Setelah sampai di bawah, Dava berpura-pura mengejarnya. Kania, tunggu, jangan pergi. Dava menarik tangannya. Lepaskan aku. Aku akan menemui kakakku. Aku tidak mau lagi hidup bersamamu. Kania mencoba melepaskan pegangan tangan Dava. Tidak, kau tidak boleh pergi. Kau harus tetap di sini, kata Dava. Tidak, aku akan menemui kakakku, kata Kania. Oh, jadi kamu lebih memilih dia daripada aku, teriak Dava. Ya, aku lebih baik bersamanya. Setidaknya dia tidak menyakiti perasaanku, teriak Kania. Mami dan Celin terlihat mengintip dari ruang makan. Mereka tampak sangat senang. Baiklah, pergilah. Tapi ingat, aku tidak akan pernah menerimamu lagi dan juga anak itu, teriak Dava. Terserah. Aku juga tidak tertarik untuk kembali, Kania menghempaskan tangan Dava. Jangan pernah ganggu hidupku lagi. Setelah anak ini lahir aku akan mengirimkan surat perpisahan. Kania pergi dengan kopernya. Pengawal berusaha menghentikannya. Biarkan dia pergi. Dia bukan majikan kalian lagi, kata Dava. Dava kembali ke kamar. Pengawal membiarkannya lewat. Kania berjalan menuju luar gerbang dan menyetop taksi yang sebenarnya adalah orang suruhan Dava. Dia melaju ke rumah lamanya yang dulu dia tempati dengan Dika. Di rumah Dika sudah menunggunya. Kania masuk dan memeluk kakaknya. Aku sangat merindukanmu Kania, Dika menangis. Aku juga kak, kata Kania. Bagaimana kamu di sana? Apa si brengsek itu memperlakukanmu dengan baik? Tanya Dika. Kak, dia bukan brengsek. Dia memperlakukanku dengan baik, kata Kania. Baiklah, sebaiknya kamu istirahat karena hari sudah malam, kata Dika. Kania pergi ke kamar lamanya. Dia membereskan isi kopernya dan merebahkan diri ke ranjang. Rasanya baru kemarin kami menyusun rencana, tapi rencana tiba-tiba berubah. Semoga Dava cepat mengungkap pelakunya. Kania mencoba memejamkan mata dan akhirnya dia tertidur. Dava berkutat dengan laptopnya. Dia membuka sebuah flash disk yang diberikan Udin melalui Johan, wakil kepala pengawal, sesaat setelah Kania pergi. Dava membuka file itu, dan dia terkejut melihat isinya. Isinya adalah rekaman video saat orang yang dikenalnya meletakkan ular di taman tepat sebelum ular itu mencoba menyerang Kania. Rekaman selanjutnya adalah foto supir-supir yang beberapa kali hendak mencelakai Kania. Bahkan salah satu supir itu dikenalnya. Dan rekaman terakhir membuat dia hampir tidak percaya. Seseorang yang dikenalnya sedang menelpon seseorang dan semua yang dikatakannya adalah laporan tentang kemana Kania pergi selama ini.